Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonor Alvin Akri, dan pada video kali ini saya akan mereview buku sosiologi dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Profesor Dr. Suharjono Seikanto. Dan pada buku yang saya review ini berjumlah 10 bab bahasan, dan langsung saja kita mulai dari bab pertama tentang pendahuluan. Jadi pada bab pertama ini yang menjelaskan mengenai pengertian dan asal-usul dari sosiologi. Sosiologi adalah suatu bidang ilmu yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Hingga saat ini sosiologi telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Awal mulanya orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian itu, orang kemudian meningkatkan pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingini atau yang ideal. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Yang menjadi faktor pendorong utama lahirnya sosiologi pada waktu itu adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang terdiri dan berdiri sendiri. Ciri-ciri utamanya yaitu bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etnis. Di Indonesia pada awal perkembangannya, sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pengetahuan belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Pada waktu itu, sosiologi belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya zaman, timbullah kesadaran akan pentingnya ilmu sosiologi dalam mempelajari masyarakat Indonesia yang sedang berkembang saat itu. Maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah di beberapa perguruan tinggi. Hingga saat ini ilmu sosiologi juga sudah mulai dipelajari di bangku SMA, agar setelah lulus nanti para calon mahasiswa bisa menjadi mahasiswa yang berkualitas di jurusan sosiologinya. Kemudian pada bab kedua yang membahas tentang masalah-masalah yang sering dialami oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti sering muncul yang namanya masalah, baik masalah yang melibatkan publik maupun masalah pribadi. Berikut ini ada beberapa masalah yang paling penting, yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kejahatan. Berdasarkan analisa terhadap kondisi dan proses kejahatan yang terjadi, maka menghasilkan dua kesimpulan. Yang pertama, terhadap hubungan antara variasi angka kejahatan dan variasi organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Yang kedua, para sosiologi berusaha menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Dan model kejahatan yang penting ketiga yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peran sosialnya. Misalnya, unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Kemudian pada masalah yang keempat yaitu masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan dalam bentuk radikalisme dan sikap yang apatis, penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Kemudian pada yang kelima tentang peperangan yang merupakan suatu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Masalah ini merupakan masalah yang paling sering terjadi di mana warga tidak taat atau mematuhi aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Kemudian bab ketiga dari buku ini yang membahas mengenai solusi yang tepat untuk menghadapi masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu ketika menghadapi permasalahan sosial seperti ini, mereka menggunakan metode-metode preventif dan represif, di mana metode yang preventif didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Metode represif lebih banyak digunakan
Artinya, setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial baru, diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Di dalam mengatasi masalah sosial tidaklah perlu semata-mata melihat aspek sosiologis, tetapi juga aspek-aspek lainnya, sehingga diperlukan kerjasama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan, pada khususnya untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi tadi. Kemudian bab berikutnya yang membahas tentang terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Hubungan ini menyangkut hubungan antara individu dan antar individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial akan terjadi apabila adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Maksudnya bahwa dalam melakukan suatu hubungan harus melibatkan orang-orang di dalam lingkungan itu dan harus adanya komunikasi dalam lingkungan itu. Hubungan yang terjadi ini tidak selamanya harus bertemu atau bertatap muka atau yang biasa disebut dengan kontak primer, misalnya berjabat tangan, melainkan dapat juga dilakukan secara online atau melalui perantara. Dari interaksi yang terjadi ini muncullah dua macam proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif yang meliputi kerjasama yang merupakan usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama, dan akomodasi yang merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan fisik lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Kemudian proses disosiatif yang meliputi persaingan yang merupakan suatu proses di mana individu dan kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa akan menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman, dan kontroversi yang merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang berikutnya mengenai tipe-tipe dalam kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Oleh karena adanya hubungan antara mereka, hubungannya tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Berikut ini ada beberapa tipe dalam kelompok sosial. Tipe yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Pada tipe ini, kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, seperti dari besar kecilnya jumlah anggota, kepentingan dan wilayah, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. Tipe yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Dalam kelompok yang dipandang dari sudut individu, maksudnya bahwa yang dilihat dari kelompok pada tipe ini seperti perbedaan pekerjaan, kedudukan, dan kelas yang dimiliki oleh individu. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu bagi individu-individu tadi, sehubung dengan keanggotaan kelompok sosial, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu sebagai anggota suatu kelompok sosial. Tipe kelompok yang ketiga yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group. Out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Tipe kelompok keempat yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu lama. Tipe kelompok yang kelima, paguyuban Gemeinschaft dan Patembayan atau Gesellschaft. Gemeinschaft sendiri merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Gesellschaft merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Kemudian tipe kelompok yang keenam, formal group dan informal group. Formal group merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya, sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Ini biasanya terjadi karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Tipe yang ketujuh, membership group dan reference group.
Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu, sedangkan reference group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Tipe kelompok yang ke-8 yaitu kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, sedangkan kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat semakin luas daya jangkaunya. Kemudian pada bahasan yang berikutnya tentang hubungan antara kebudayaan dan masyarakat. Antara masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Dari satu sisi, dalam suatu hubungan, interaksi yang terjadi antara masyarakat selalu terikat dengan kebudayaan atau kepercayaan yang mereka yakini. Misalnya saja dalam sebuah kelompok masyarakat akan dilakukan acara pernikahan, maka sesuai dengan sistem kepercayaan atau religi yang dipercayai, mereka harus melakukan ritual-ritual atau doa-doa persembahan kepada nenek moyang sebelum melakukan acara pernikahan. Ini berguna agar mereka terhindar dari hal-hal jahat yang dapat mengganggu kelancaran acara pernikahan itu. Pada hakikatnya, budaya sendiri sudah ada sejak zaman nenek moyang kita terdahulu dan terus bergenerasi sampai sekarang. Ini dapat dilihat dari ciri khasnya, terkhususnya ciri khas masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat gotong royong, sopan, dan suka menolong. Ini merupakan kepribadian budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi pergerakan atau pergeseran nilai budaya yang sudah ada sebelumnya yang disebabkan karena masuknya budaya asing atau budaya baru. Nilai kebudayaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan harus dilestarikan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Kemudian bahasan berikutnya tentang cara lembaga masyarakat dapat terbentuk. Lembaga masyarakat merupakan himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dalam artian di sini, lembaga masyarakat berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan agar hal-hal yang dapat melanggar norma tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai norma-norma yang ada dalam lembaga masyarakat yang terbentuk secara tidak sengaja dan lama-kelamaan, norma itu dibuat secara sadar. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma itu mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses pelembagaan atau institusionalisasi, yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, norma-norma yang internalisasi, artinya bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakatnya. Bahasan berikutnya tentang cara lapisan masyarakat dapat terjadi. Sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi ada juga yang sengaja dibuat untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Ada dua pokok yang dapat meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem ini hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan masyarakat dapat dianalisis dalam arti-arti berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan. Yang kedua, sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kekerabatan tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lembaga-lembaga kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat, yang meliputi pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai orang kolektif. Kemudian pembahasan mengenai kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan sendiri dalam ilmu sosiologi memiliki arti tersendiri, yaitu sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kekuasaan yang bersifat netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat dari penggunanya, baik bagi keperluan masyarakat. Apabila seseorang mendapatkan kekuasaan pada dirinya, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikutnya. Kemudian ada juga penjelasan dari tokoh sosiolog Max Weber yang mengatakan
Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Maksudnya bahwa kekuasaan yang mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan. Yang berikutnya mengenai wewenang. Menurut pendapat dari Max Weber, wewenang merupakan suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan. Antara kekuasaan dan wewenang tentunya tidak memiliki kesamaan. Setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain itu dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang didapat atas pengakuan dari masyarakat. Wewenang sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, wewenang karismatik atau charismatic authority. Wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma, artinya bahwa kemampuan itu merupakan kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, wewenang tradisional atau traditional authority. Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun sekelompok orang. Wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok. Yang ketiga, wewenang regional atau regional legal authority. Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diikuti serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Yang kemudian pembahasan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi atau formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Ada yang bersifat informal leadership, kepemimpinan tidak resmi yang mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi. Karena kepemimpinan seperti itu didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat. Bahasan berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial dan kebudayaan. Proses sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termaksud di dalam nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Perubahan kebudayaan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan interaksi di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi proses perubahan, baik yang mendorong jalannya proses perubahan seperti adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan-keinginan untuk maju. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang hidup tertentu, orientasi ke muka dan nilai meningkatkan taraf hidup, maupun yang mengalami terjadinya perubahan seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalis, adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyaan dan hambatan ideologis. Kemudian bahasan terakhir dari buku ini mengenai hubungan antara public speaking dengan sosiologi komunikasi. Istilah public speaking atau yang biasa juga diartikan berbicara di depan umum merupakan suatu kegiatan yang berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial yang merupakan suatu hubungan di mana terjadi proses saling mempengaruhi antara para individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok. Sosiologi komunikasi yang merupakan hubungan interaksi sosial berkaitan erat dengan public speaking. Seorang public speaker akan menghadapi khalayak tertentu yang terdiri lebih dari satu orang. Menghadapi khalayak yang beraneka ragam latar belakangnya, seorang pembicara harus mampu membuat tolak ukur yang seragam terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meminta data mengenai orang-orang yang akan dihadapi. Usaha agar khalayak menjadi pendengar yang aktif merupakan salah satu landasan bagi adanya pemahaman. Seseorang pembicara harus dapat memberikan pengantar yang menarik perhatian khalayak. Kemudian menciptakan kewibawaan. Kewibawaan dapat diartikan sebagai wewenang yang diakui, bukan karena jabatan yang harus diduduki, kemudian menciptakan landasan pengetahuan yang sama. Kalau sudah tercipta, maka barulah pembicaraan berusaha mengiring khalayak ke taraf pengetahuan yang lebih tinggi dengan jalan membantu khalayak untuk beratraksi sedikit mulai pemberian contoh-contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan-kemampuan yang diperlukan seorang pembicara seyogianya mempunyai berbagai kemampuan agar dapat melakukan public speaking dengan baik dan benar. Kemampuan-kemampuan tersebut hanya akan dapat
dipunyai apabila yang bersangkutan mempunyai wawasan yang luas, karena banyak membaca, peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya, dan secara cepat merekam kejadian-kejadian yang penting. Oke teman-teman, hanya itu saja review buku dari Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sarjono Sukanto. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Hanya itu saja, saya Alvin, sekian dan terima kasih.